Anak ini mengambil sekaleng cat semprot, lalu menggambar seekor anjing. Setelah selesai, ia pun memuji dirinya sendiri. Ketika dia pergi, anjing di tembok melihat sekeliling, lalu melompat keluar dari dinding, berubah menjadi awan asap berpendar. Seekor anjing nano muncul. Saat ini juga anjing mengikuti anak itu ke rumahnya. Merasa ada yang mengikutinya, ia menoleh. Anjing itu tak terlihat, namun dia menumpahkan sampah di sebelahnya, membuat anak itu ketakutan dan melarikan diri. Anjing itu masih mengikuti di belakang. Anak itu akhirnya sampai di rumah. Keesokan harinya anak itu pergi ke sekolah. Anjing itu tetap mengikutinya ke sekolah. Tapi begitu sampai di sekolah, dia dirundung oleh temannya dan menumpahkan semua isi tasnya. Dia hanya bisa mengambil barang-barang itu. Saat ini sebuah kantong pensil terbang mengenai kepala Dison. Kali ini Max sangat terkejut. Max melepas kacamatanya dengan gugup. Dia tak bisa keluar dari pertarungan. Para gadis yang berdiri di sampingnya menunggu pertunjukan yang bagus. Dison melakukan pukulan, tapi Max mengelak. Temannya di sebelah melihatnya, melangkah maju dan mendorongnya. Namun saat hendak jatuh ke tanah, Max berhenti. Semua orang terkejut. Melihat ini Dison sangat marah. Dia hanya ingin menendangnya, namun entah kenapa Max dengan mudah mengalahkan mereka. Mereka tetap tidak menyerah. Pasti akan membalas dendam. Mereka semua dikalahkan. Akhirnya berakhir dengan baik. Siswi ini langsung menggemari Max. Ternyata hal-hal ini karena kendali anjing. Melindungi pemiliknya adalah misinya. Sepulang sekolah Max pergi ke toko barang khusus. Dia ingin membeli sekotak krayon, dan ingin pergi ke tempat menggambar anjing kemarin untuk diwarnai. Tetapi ternyata dia tidak punya cukup uang. Kali ini kelerengnya jatuh ke tanah. Pemilik toko bilang, "Apa yang kamu lakukan? Aku akan memberimu pelajaran." Tapi pemilik toko menginjak kelereng itu dan langsung terjatuh. Max bergegas keluar. Dia hanya ingin mengejar, namun celana yang dipakainya merosot. Max berlari ke tempat tadi malam. Ditemukan di dinding tidak ada anjing yang dia gambar. Lukisannya telah menjadi nyata. Max ketakutan. Dia berbicara juga merupakan anjing robot. Tenanglah. Max panik dan berlari ke rumah. Bernapas lega sedikit. Dalam benaknya, Max mengira bertemu setan di siang hari. Kemudian dia terbaring di tempat tidur dengan lelah. Robot anjing tiba-tiba muncul. Dia ketakutan dan bersembunyi di samping tempat tidur. Anjing melompat dari kursi di samping dan berkata, "Anda tidak perlu takut. Saya orang yang baik. Anda adalah majikan saya. Saya tidak akan merugikan Anda. Tidak perlu khawatir, saya bisa makan untuk diriku sendiri." Tapi dia tetap menerima dengan senang hati. Hanya takut ketahuan orang tuanya. "Pelankan suaramu sedikit. Sekali lagi jangan khawatir, saya bisa menjadi tidak terlihat." Sangat keren. Tapi untuk sesaat dia sedih lagi. Besok hari lomba melukis. Gambarnya belum selesai. Artikel membuatnya sedikit panik. Di malam hari anjing itu membantu menyelesaikan pekerjaannya dalam hitungan menit. Keesokan harinya Hago berdiri di samping tempat tidurnya dan memintanya untuk jalan-jalan. Max mengatakan, "Anda akan menakut-nakuti semua orang jika dalam bentuk ini." Hago mengatakan, "Ini tidak masalah. Saya masih memiliki 72 transformasi." Max terlihat terkejut. Tidak menyangka Hago dapat berbicara dan melakukan transformasi seperti anjing sungguhan. Max dengan senang hati mengantar Hago ke taman. Di sekitar sini ada anjing. Hago juga jelas sangat senang. Saat ini Hago melihat semua orang memakai headphone. Dia langsung memikirkan sebuah ide. Hago ingin Max untuk memakainya. "Apakah kau mendengarku? Luar biasa. Sangat mudah untuk berkomunikasi dan bermain bersama." Hago tiba-tiba berhenti. Tidak menyangka akan pergi buang air besar. Max tercengang. Tidak menyangka anjing robot juga bisa buang air besar. Tidak ada cara lain. Max mengambil kotoran di tanah untuk dibersihkan. Tapi tiba-tiba kotoran itu bisa berjalan. Dan tidak mudah ditangkap. Dia tak sengaja menabrak perempuan bernama Lisa. "Apa yang ada di tanganmu?" "Tidak ada apa-apa." Anjingnya lucu sekali. Melihat Lisa sangat menyukai Hago, Max hanya ingin mengucapkan beberapa patah kata kepada sang dewi. Tapi Lisa dipanggil oleh temannya. Keduanya bersiap untuk pergi ke tempat lain. Tanpa diduga bahaya akan menghampiri mereka.
Anak laki-laki itu menggambar seekor anjing di dinding. Tak disangka anjing meloncat dari tembok, berubah menjadi anjing robot. Cat semprot ini tersedia di web. Saya punya cara berpikir yang berani. Anjing itu bukan hanya tidak terlihat, juga bisa berubah menjadi 70 penampilan. Max baru saja berjalan di taman. Di belakangnya ada seorang wanita asing yang ingin menembaknya. Saat ini bos tiba-tiba menelepon padanya. Menangkap anjing di siang hari adalah pelanggaran hukum. Dia hanya bisa menyerah. Begitulah cara mereka melarikan diri. Max membawa Hago ke pasar. Wanita itu juga mengikutinya. Saat ini Max menemukan teman yang merundung sebelumnya. Dason menari di jalan. Dan ternyata ditonton juga oleh Lisa. Lisa juga ada di sini. Dason menari dengan luar biasa indah, membuat Lisa kagum. Max sangat sedih saat melihat ini. Dia hanya bisa menggambar. Hanya melihat Dason menjadi sorotan. Hago mengetahui pikiran Max. Jadi dia membawanya ke gudang. Max penasaran lagi. Orang-orang bersandar pada baju. Kuda bersandar pada sadel. Saya akan membantumu berubah. Hago merubah penampilannya menjadi lebih keren. Pria itu minum susu. Dia menatap paman ini. Sedikit saja sudah cukup. Dia agak pemalu. Akhirnya sempurna. Max berubah menjadi pria tampan. Dengan langkah yang percaya diri, dia mulai melakukan aksinya. Max seperti burung yang terbang, membuat semua orang di sini sangat bersemangat. Max juga menarik perhatian Lisa. Dia mengambil cat semprot untuk memulai pertunjukan. Mereka semua terkejut. Kali ini dia menjadi sorotan. Akhirnya menjadi akhir yang baik. Lisa terkagum-kagum. Lukisan yang digambar Max adalah Lisa. Lisa sangat terharu. Max bertanya, apakah mungkin untuk berkencan? Kali ini ada seorang pria menanyakan keberadaan Max. Setelah pertemuan itu mereka saling berpelukan. Adegan ini dilihat oleh teman-temannya. Lisa malu untuk pergi. Tapi saat ini Max tidak menyadari bahaya sedang mengintainya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film terbaru.